kebahagiaan. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abdul Qahar selaku dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah dan teman-teman yang dimuliakan Allah. Dalam mukadimah konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, menimbang bahwa seorang anak sepenuhnya harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam suatu masyarakat, sehingga harus dibesarkan dalam semangat cita-cita yang telah diproklamirkan pada piagam PBB. Maksudnya hadirin, setiap bangsa telah menaruh perhatian intens terhadap anak dan pendidikannya, karena pembahasan mengenai anak merupakan problematika urgent dan harus menjadi prioritas. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas adalah problema yang selalu up to date, tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman, dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia maupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak saja yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab. Bukan hanya generasi muda saja yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai akhlak sebagai popular philosophy of morality seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis di kalangan akademisi, di kalangan ilmuwan, kalangan juru dakwah, kalangan ulama, kalangan orang tua, dan kalangan masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Karena problematika perilaku manusia seperti tidak kunjung habis, sehingga tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis, sehingga tidak ragu berbuat benggis, hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan akademik kami. Untuk memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini, untuk memberikan konsep solutif konstruktif terkini melalui kultum saya yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan merujuk pada ayat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah waquduhan nas wal hijarata 'alaiha malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa la yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara implisit Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Zubdat At-Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi dari ayat ini adalah menjaga istri agar menjadi solihah, yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya, tapi yang tak kalah penting adalah dia pandai menjaga, mendidik, dan membina anak-anaknya. Quraisy Shihab menambahkan bahwa pendidikan harus dimulai dari rumah. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan suami istri bertanggung jawab terhadap perilaku masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran, tapi sekarang para politikus dipenuhi sandiwara dan pencitraan. Pelacuran hampir dihalalkan, ulama yang gemar keduniaan, para pelajar yang suka tawuran, para pedagang yang suka melakukan penipuan, bahkan lembaga hukum tidak lagi dapat diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang selalu dikedepankan. Tak peduli rakyat kebingungan, tidak tahu yang mana musuh, yang mana korban, tidak mengerti antara kejujuran dan kebohongan. Mengutip hadis Nabi SAW yang ditulis oleh Alauddin Ali Al-Muttaqi dalam kitabnya, yang artinya salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik dan perbaikan tata krama. Hadis riwayat Ibnu Nuzar. Terakhir, saya menitipkan pesan 4M sebagai berikut. Yang pertama, mari membina keluarga harmonis karena harmonisasi. Yang kedua, mari mendidik moral anak sedini mungkin. Yang ketiga, mari membangun bangsa melalui pembinaan generasi. Dan yang keempat, mari bersama-sama kita berdoa semoga kita semua menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan, dan berguna di masa depan. Terakhir, ada pantun dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.